standby dulu. Ya, standby dulu ya. Jangan lupa tap layar teman-teman. Dan sekalian kalian jangan lupa pesan order ya, tas aku ya. Aku udah ada tas kulit, kalian jangan lupa order. Jangan lupa di-follow akun Riva MOW, Triun Comment Center, dan juga akun-akun muslim lainnya YouTube-nya ya. Baik, saya ingin kalian, Bang Menyan, kita model ditanya dulu atau mau bernarasi, Bang Menyan? Tanya aja Kang dulu. Dito. Kita tanya aja kita. Tanya aja kita. Kita model ditanya, Kang Dito. Kita model ditanya ya. Baik teman-temanku yang Kristen, di sini ada Gusti Yesus Marcel. Siapa di antara kalian yang ingin bertanya dulu? Silakan ajukan pertanyaan. Mungkin dari Pak Marnangkok dulu. Silakan Pak Marnangkok, pertanyaannya. Satu pertanyaan. Oh, Marcel dulu. Silakan Marcel. Bagaimana caranya meyakinkan saya itu percaya dengan Islam? Oke, bagaimana cara meyakinkan saya supaya bisa menjadi Islam? Bang Menyala? Dari pakai otak dong, pakai akal. Jadi kalau dari segi keilmuan, Kristen sama Islam tuh ada kitab suci ya kan. Dua-duanya punya sanad, punya benang merah. Yang terjaga atau yang nggak terjaga. Sanad atau benang merahnya kitab abang itu sampai nggak ke Yesus? Kalau nggak bisa dipercaya. Lihat juga sanad Al-Quran atau benang merahnya Al-Quran. Kalau sampai nggak ke nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Kalau nggak sampai nggak usah diimanin. Itu aja sih bang. Pakai otak, pakai akal. Pakai otak, pakai akal. Baik, saya tambahkan. Bagaimana cara saya meyakinkan kepada kamu bahwa Islam adalah agama yang benar? Saya akan mengatakan kepada... Loh, kemana ada di Bapak tadi? Kok turun dia? Bapak naik lagi Pak ya. Saya belum selesai menjawab pertanyaan Anda Pak. Aduh, ya. Yaitu seperti yang Bang Menyan, selain kita memfungsikan akal sehat kita, kita juga memfungsikan indera-indera kita. Ada mata, silakan melihat. Ada telinga, silakan mendengar. Begitu caranya kita yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Silakan. Apalagi yang mau ditanggapi. Mana Marnangkok? Begini ya, saya Mbak. tanya ke Marnangkok dulu. Nggak boleh saya sedikit cara? Gini Mbak. Halo. Boleh, silakan. Silakan ditanggapi Ya. Saya kan Katolik. jawaban dari kami. Ya, saya Katolik. Sabar dulu ya. Bapak baca, Bapak pakai Bible ya kalau menjawab ya. Saya Marcel dulu. Kita ke Marcel dulu. Ya. Saya kan Katolik. Saya itu percaya akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah sebagai Sang Pencipta. Percaya sebagai apa? Allah itu Allah ya Sang Pencipta. Yesus sebagai apa? Yesus sebagai Berarti Allah Bapa adalah Yesus. ya bukan. Oh, berarti Yesus itu Allah atau bukan? Sebentar Ya, Pak Marnangkok. Yesus, ya Yesus, Sabar Pak Mbak. Marnangkok. Berarti bentar. Marcel, Yesus itu Allah bukan? Ya bukan. Saya kan Katolik. Saya itu Oh, percaya bukan. akan Allah. Iya, saya tahu kalau Katolik itu Tritunggal. Nikea dia, homoousios. Apakah Bapak dengan Yesus sehakikat? Sehakikat? Iya. Sehakikat atau tidak? Memang ada ikatan sama seperti Pengikut saya Muhammad sebagai jam dulu. manusia. Saya Ya, fokus. saya ada ikatan dengan No, Allah. bukan seikat. Itu sayur. Bukan seikat. Kalau seikat itu sayur. Sehakikat. Iya, ikatan, Apakah Yesus dan ikatan. Bapak sehakikat? Oh, Itu sederajat sayur, maksudnya. bukan seikat. Saya bilang sehakikat. Sederajat maksudnya Mbak. Saya kurang paham bahasa-bahasa begini. Bukan cuma sederajat, seesensi. Apakah Yesus itu adalah Allah Bapa? Oh, bukan. Oh, bukan. Nah, Yesus Nah, Allah makanya- bukan. Begini ya Mbak. Mbak dengar dulu menurut keyakinannya saya toh. Nah, begini. Allah Bapa kan dibilang Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa. Katolik. Saya catat nih, Allah itu saya Sang catat nih. Pencipta. Saya catat nih. Ya, Ya. bentar, saya catat nih. Catat, Mbak, Bentar. catat. Ini Allah Bapak. Saya catat nih ya. Saya catat. Ini Allah Bapak. Allah sebagai Sang Pencipta, Ini Bapak. dan saya yakini untuk Pencipta. disembah karena Dia Sang Pencipta. Nah, Yesus, Yesus. Dia itu sebagai perantara supaya saya itu dekat Perantara. dengan Allah, atau sebagai Roh Kudus. firman yang hidup, firman, atau sebagai guru. Dan Roh Kudus adalah malaikat.
Malaikat. Roh Kudus adalah malaikat roh. Oke. Jadi Bapak ini Allah. Allah itu sang pencipta. Saya kan Katolik, saya Yesus meyakini Allah. Enggak, saya tanya dulu. Yesus bukan Allah. Iya, Mbak. Ini Katolik bagaimana itu tuh? Tritunggal Homoousios. Ini kamu bukan. Nah, ya udah, iya jawab saja ya ampun. Biar kita tahu skema Yesus. teologi kamu. Yesus bukan Allah ya? Berarti Yesus ini Ya, Yesus ciptaan. bukan Allah. Yesus itu adalah utusan, Berarti Yesus ciptaan. firman atau guru, itu yang saya Ciptaan yakini. bukan? Ciptaan bukan? Ya, Yesus itu diciptakan oleh Allah sama seperti saya. Saya diciptakan oleh Oke, Allah. Yesus ciptaan. Ini pencipta, ini diciptakan ya. Nah, Roh Kudus ini ciptaan atau bukan? Ya, Roh Kudus itu ya dicipta semua segala sesuatu yang hidup. Diciptakan. Berarti kamu cuma menyembah Bapa doang. Ya, iya. Sang pencipta. Ya udah, diam dulu. Iya, Mak. Standby ya. Ya udah standby. Ini Katolik yang lain ketok jidat nih. Ini Katolik Loh. syariat. Ya udah, Katolik syariat. udah nggak apa-apa. Ya udah, kita diterima itu. Ini kamu. Nah, sekarang kita lanjut ke Gusti Yesus. Gusti Yesus, Bapak itu siapa? Bapak itu sang sumber. Bapak sang sumber. Yesus, Yesus sang firman. sang firman. Yesus ciptaan bukan? Secara kemanusiaannya bisa dibilang ciptaan. Yesus ciptaan, teman-teman. Allah bukannya Yesus. Udah selesai nih. Bang, buset deh handphonenya Suara ini hilang-hilang. diapain sih? Dimasukin Wanya, kantong nih? Apa gimana nih? Jangan masukin kantong, brother. Teman-teman, di sini ada Marcel Katolik mengatakan Bapak itu pencipta, Yesus adalah perantara dan ciptaan, Roh Kudus adalah ciptaan karena malaikat. Pak Marnangkok sabar, saya lagi ngomong dengan generasi saya nih, generasi Z nih, agak sulit bahasanya. Mereka ini adalah generasi yang gampang sekali galau ya, Pak Marnangkok, diam dulu. Gusti Yesus, adekku yang ganteng sekacamatan, jadi Yesus itu ciptaan atau bukan, anakku? Hakikatnya sang firman dia bukan ciptaan, tapi kemanusiaannya yang ciptaan. Oh, berarti manusia Yesus ciptaan. Ya. Oke. Bukan berarti yang disembah diciptakan dia Pak? Kamu menyembah siapa? Allah Tritunggal lah. Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ini maksudnya bagaimana? Coba. Bapa, firman, Roh Kudus. Bapa sebagai sang sumber, Bapak, firman sebagai ide. Bapak sang sumber. Sang Bapa Firman ini bukan prima causa, bukan sebagai sang sumber. bukan, dia Berarti ada hierarki antara Bapak dengan Firman. maksudnya hierarki gimana nih? Ya, Ya, Mbak, lebih ya. tinggi mana? Firman dari atau sang Firman? Marcel, Firman jawab dulu, itu kamu dari udah, kita udah Allah, tahu Mbak. kamu. Ya kita udah tahu Marcel, kamu udah, kita ke Gusti. Iya Marcel, kamu udah, kita udah catat kamu tadi. Yesus ciptaan, Roh Kudus ciptaan. Udah. Ini kita ke Gusti Yesus dulu. Biar kita tahu jalan diskusi kita gimana arahnya nanti. Bingung gue. Nah, manusia Yesus ciptaan ya Gusti Yesus ya. Ya. Bukan ciptaan. Udah. Belum ciptaan gimana ya? Tapi ya udah enggak apa-apa. Bukan ciptaan tapi ciptaan gitu. Ya, gini loh. Oh. Ada lagi. Suara lu hilang-hilang. Suara lu hilang-hilang. Bentar. Udah benerin dulu deh. Mbak menyelah, mau ngomong nggak? Pusing aing. Enggak, ini saya cuma lagi mau ngantongin mikrofon saya nih. Jangan gitu, sakit kepala ih. Iya makanya dia juga begitu, kita pusing dengerin ini gimana nih aduh. Aku mau tanya tauhidnya Islam tuh kayak gimana itu sebenarnya tadi? Loh, ini Kristen ada ditanya lagi tuh, Mbak. Bentar ya. Nggak, kalian boleh bertanya, tapi kita tunjukkan dulu kalian itu agamanya, kan kita pengen
tahun nih. Mana menang kok dari generasi Z ini. Anak generasi Z ini sudah mulai nalar ya cara berpikirnya ya. Yang namanya yang sang sumber itu berarti bukan sang sumber itu berarti dia adalah sumber segala sesuatu. Berarti yang bukan sang sumber berarti itu tidak adalah ciptaan. Ya keren banget anak generasi Z ini ya. Ya, keren kalian. Tapi sayangnya kalian bertentangan dengan konsep ketuhanan kalian di Konsili Nikea by the way. Konsep Bukan, tauhidnya Islam itu kayak Itu gimana salah sebenarnya? dalam konsep Mbak, apa kita Kristen ya seperti itu, Mbak. Gak gitu, gue udah 6 tahun diskusi sama Kristen. Kristen itu gak gitu. Kristen itu mengatakan bahwa dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 Yesus itu menjadi manusia. Firman itu Iya. menjadi manusia. Iya. Jadi dia bukan ciptaan, tapi karena lu bilang ciptaan ya udah nggak apa-apa. Hah? Kemanusiaan. Ini masa gue Kristen, masa gue Kristenin kalian dulu baru gue bantah? Enggak, udah kalian nggak apa-apa, itu iman kalian nggak apa-apa, terserah kalian kalian bilang Yesus ciptaan itu urusan kalian. Kita, hah? Iya, saya Udah. kan yang Sekarang Kristen. saya ke Pak Menangkok dulu, Pak. Yang kita sembah Bentar, itu Allah. Iya, kamu Katolik udah. Saya lagi nggak sama kamu, Marcel. Kamu udah tadi. Kenapa sih nggak sabaran? Ini loh Islam juga belum Doakan ngomong. Bunda Iva Marcel jadi diam dulu. Kristen. Saya dulu dong. Pengikut Muhammad diam dulu. Aduh, kalian. Iya, Sam. Mama Pak Panakok diam ya. Kata Marcel sebagai Katolik, Bapak itu pencipta, Yesus ciptaan, Roh Kudus malaikat. Kata si Gusti Yesus, Bapak adalah sang sumber. Yesus itu sebagai manusia adalah ciptaan. Pak Marnakok silakan. Halo, gini ya. Kalau misalnya ada dari pihak Kristen kayak mencari-cari kelemahan Islam, saya juga kurang setuju itu. Aduh Pak, kita lagi nggak bahas itu, kita lagi diskusi Pak, kita lagi di sini. Kalian Kristen silakan menginjili di komal saya berdakwah di komal saya. Kita adu argumentasi, biarkan rakyat jelata di bawah yang menilai. Rakyat Itu. jelata. Oh nih, Peace netizen. kau nih kau. Pak Marnangko nggak usah pakai bahasa Padang, pakai bahasa Indonesia biar rakyat bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bapak silakan. Yesus ciptaan atau bukan? Karena dan Padang tuh. Pak Marnangkok, kembali lagi dengarkan saya. Ini komal diskusi kita di sini mengedukasi publik yang rata-rata mereka tidak semua bisa bahasa Minang. Saya tanya sama Bapak, menurut Bapak Yesus ciptaan atau Ya. tidak? Karena kata si Marcel Yesus ciptaan, kata Gusti Yesus ciptaan. Menurut Anda Yesus siapa? Apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Silakan. Saya tidak bisa langsung menjawab seperti itu, tapi saya perlu menyampaikan suatu keterangan. Keterangan apa? Silakan. Begini. Gini ya, pendapat saya dulu ya. Ya, silakan. Kalau ada dari pihak Kristen yang kayak mencari-cari kelemahan Al-Quran, saya tidak suka. Pak, dengar ya, jangan membahas teknis di sini, masuk ke substansi diskusi saja. Bapak dari tadi kan ingin bicara, saya sudah kasih kesempatan. Kalau tidak nanti saya mau ngobrol dengan Marcel dengan Gusti Yesus nih. Saya lebih tertarik ngobrol sama generasi Z karena seirama kami gitu loh. Soalnya umur saya sama Ya, seperti betul, mereka, Mbak. muda kami. Yang Kalau saya Bapak tidak enak. sesuai dengan kami ya udah. Saya mau ngomong dulu. Ya tapi nggak jadi- usah bahas-bahas teknis, langsung ke substansi. Yesus Gini. itu ciptaan atau bukan gitu loh. Kalau ada dari pihak-pihak saudara kita yang Islam mencari-cari kelemahan ataupun ketidakbaikan atau apa gitu Ngapain dicari-cari kita, kelemahan Pak? Ngapain Saya cari-cari tidak Pak? suka. Cari duit Pak, cari duit bukan cari kelemahan, cari uang kalau zaman sekarang. Sekarang kan Bapak jawab. Yesus itu Ini soal yang saya kelemahan suka atau enggak adalah- gini. Saya jelaskan, Bapak. Nah iya mending yang bisa jelasin aja gitu daripada baperan ditanya Iya. baper. iya. bisa jelasin Udah Bapak baper. diam aja. Kelvin, Ya, silakan ini udah Marcel, kasih tahu Marcel. nih. Marcel Ya, udah tahu halo. belum Kelvin? Diam Bapak menangkok dari tadi ke dikasih Marnangkok kesempatan ini, ya, bicara. Marnangkok. Bentar, Ini bentar hasilnya Marcel. nggak pernah Marcel. saya lihat, Marcel diam Pak. dulu. Marcel diam dulu. Oke, Saya mau oke, ngomong oke. saya ngomong sama Pera. Pera dengar ya. Si Apa Marcel tuh? ini Katolik. Kata dia Bapak itu pencipta, Yesus perantara atau ciptaan, Roh Kudus malaikat. Kata si Gusti Yesus, Bapak itu sumber segala sesuatu, Yesus manusianya adalah ciptaan, Pin. Ya silakan dilanjut Keplin. Oh, tapi ini loh, ini yang bahaya yang Marcel ini. Jadi Yesus ini bukan Tuhan atau gimana? Silakan Marcel. Yesus bukan Tuhan. Ya, seperti yang saya bilang, Yesus itu adalah firman. Firman untuk mendekatkan kita sama Allah, mendekatkan saya sama Allah. Supaya kita itu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersinah. Dari situlah saya tahu ajaran Kristen mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Dari situ.
Jadi apa Oke, yang dikatakan dari Kristen? Jadi Yesus ini bukan Tuhan, bukan Allah, dia hanyalah perantara gitu. Saya dulu Dia itu ibaratnya kalau dalam kesehariannya kita itu guru. Menurut saya guru yang mengajarkan Oh, kita alah. hal yang baik. Mungkin seperti Siap, Islam, seperti Nabi Muhammad mungkin. Saya kurang paham juga ajaran Islam. Ya sama di Islam juga Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan ilah, bukan sesembahan gitu. Dia adalah Terus apa yang mau diperdebatkan? kalau sama lu ya nggak ada gitu loh. Sama kamu nggak ada, Marcel. Udah kan udah Uni bilang tadi, makanya kamu jangan banyak nimpal. Kan udah dikasih tahu tadi. Nah, sekarang si Gusti Yesus. Gusti Yesus gimana? Ada yang mau didiskusikan sama si Peras sama Bang Menyala nggak? Ya apa nih? Apa nih? Ada yang mau ditanyakan sama Bang Peras sama Bang Menyala atau sama Uni? Itu tadi tauhidnya Islam itu gimana sih? Peras silakan dulu daripada Uni, capek gue. Ya, tauhid di dalam Islam itu meniadakan Tuhan-Tuhan yang lainnya, dan Tuhan yang benar itu hanyalah Allah saja. Itulah tauhid gitu loh. Tauhid dari akar kata wahada. Wahada itu satu gitu. Jadi tidak berdua, tidak bertiga, satu. Tidak ada asosiasi, tidak ada perantara, tidak ada yang selibat, tidak ada pembantu-pembantu atau pribadi-pribadi yang lainnya. Jadi Tuhan itu satu dan kepada Dialah kami menyembah. Itu tauhid. Ya, maksudku gini ya, kalau di Kristen kan kami memahaminya satu itu dia kalau dia mau apa misalnya mau turun ke dunia itu dia nggak perlu ninggalin surga, tapi dia mengutus firmannya sama rohnya gitu loh. Nah kalau di Islam gimana gitu? Kalau di Islam tidak ada konsep Tuhan itu berkehendak untuk turun ke dunia, enggak. Jadi dalam Islam itu ketika ada sesuatu yang Tuhan kehendaki agar manusia mengikutinya, maka Tuhan akan membangkitkan nabi-nabi yang ada di dunia sesuai wilayahnya, sesuai dengan bahasanya, sehingga manusia yang ada di sana pun terkungkung dengan pengajaran yang dibawakan nabi ini, gitu. Yang di apa di Quran itu ada itu yang ketemu sama Musa itu, Ketemu yang sama Musa. pohon itu gimana itu? Oke, itu sesimpel gini gitu. Jadi Allah itu tiada berinteraksi dengan manusia kecuali dengan 3 perkara, yaitu melalui tabir, melalui malaikat, atau langsung mengilhaminya. Nah, yang pohon itu jatuhnya ke tabir gitu. Kalau misalnya kawan-kawan Kristen Sebelum bingung, berlanjut, ya. sebentar nih potong. Bang Menyala sama Perah, aku jadiin admin sama Bang Ucok ya. Tolong dijagain Komal. Aku mau izin menjauh dari perangkat, mungkin sekitar setengah jam. Ya. 1 hari. Oh iya, oke. Bang Ucok juga udah aku kasihkan. Bentar. Aku izin dulu. Bentar. Bang Ucok juga ya. Jadi nanti tolong dirawat ininya, Mana Bunda? Komalnya. Terus aku Mana Bunda? menjauh. Nah, Bunda kemana? udah santai. Bunda mau pergi anakku, mau pergi nge-gym Bunda anakku, biar Bunda berotot ya. Nge-gym apa? bertengkar ya. Setengah jam nge-gym. Dapat apa setengah jam nge-gym? Udah 1 jam lumayan. Ya pergi dulu ya. Aku jagain kamu. Aku tinggalin ya. Bye. Semuanya jangan berantem Ya, anak-anak ya. Bunda. Hati-hati. Bunda double pergi dulu, oke. Awas keseleo. Terima kasih. Ya. Nggak akan berantem. Orang beragama itu nggak akan berantem. Bentar. Aman. Selama nggak ada penghujatan maka Kores pun damai. Nah, gitu. Bang, Oke, ngapain agama tadi kita berantem, sampai Bang? mana? Aku nanya Silakan dulu, Gusti Bang. Yesus mau tunggu dulu. Aku dulu. Ini waktunya Tadi Gusti apa Yesus, tadi? Bre. Aku nanggapin dulu boleh enggak? Siapa yang nanggapin? Aku pengikut. Tuh, tanya dulu Gusti Yesus mau biarin dia Yang nanggapin. tabir tadi apa? Nah, oh iya yang tabir ya. Nah, jadi tabir itu sesimpel kayak gini tabir itu. Ketika kita ngobrol sama orang, kita telepon nomornya, kita ngobrol di handphone itu kan bukan orangnya, kan gitu. Itulah tabir. Kalau bahasa sekarangnya media. Kayak gitu. Berarti bukan Allahnya langsung turun, bukan? Oh, enggak, karena enggak akan ada manusia yang mampu melihat pencipta sampai waktu yang diizinkannya nanti. Enggak, maksudku kan pas dia dalam rupa pohon itu dia yang menjelma atau sosok lain? Bukan, jadi pohon ini seperti HP gitu. Kita ketika ngobrol sama orang kan orang nggak menjadi HP kan? Iya, enggak. Nah itu dia, itu dia. Itu. Karena Tuhan ini maha kuasa gitu. Manfaatnya apa turun ke dunia? Ini sama aja kayak gini. Untuk apa ya? Untuk membuktikan lu adalah manusia sejati, maka lu harus makan tahi gitu. Kita bisa makan tahi, tapi apakah pantas?
kayak gitu. Bang, gua mau bertanya, Bang. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Marcel. Ya, saya mau bertanya. Ini kan masalah bahasa Arab ini, Bang. Bukan berarti saya mau mencela atau bagaimana, enggak. Maksudnya kita sharing-sharing di sini yang bagus lah, gitu. Saling mengenal kan. Aman, gua tahu kok mana yang mau ngehujat, mana yang memang bertanya. Slow. Jadi bahasa Arab ini kenapa di Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia atau di Malaysia tidak menggunakan bahasa Malaysia dalam Islam? Kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Nah inilah perkaranya gitu loh. Ketika Islam datang ke Indonesia, maka istilah-istilah agama Islam itu menggunakan istilah bahasa Arab gitu kan. Karena kebanyakan warga Indonesia ini menggunakan istilah Islam dalam kesehariannya, sehingga orang-orang yang kafir ini juga menggunakan istilah Islam tapi nggak ngerti maksudnya gitu. Yang paling parah itu terjadi kepada kawan-kawan Kristen. Nah, kawan-kawan Kristen memasukkan istilah Islam ke dalam istilah-istilah liturginya, jadinya belibet kita gitu. Contoh kayak misalnya doa. Ini kan kalau dalam bahasa Indonesia ini menyeru artinya, gitu kan? Tapi karena ini istilah Islam digunakan sehari-hari oleh Islam, orang-orang yang kafir mendengar dipakai juga sama dia, sehingga orang Hindu pun bilang berdoa, orang apa namanya? Konghucu Buddha juga bilang berdoa, gitu. Itu masih nggak ada masalah. Tapi ketika sampai ke nama Tuhan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahnya Konghucu Buddha sama Hindu tidak ikut-ikutan gitu. Ini yang kawan-kawan Kristen malah ikut gitu. Dan Doa salah bahasa kaprah Indonesia, menggunakan Bang. kayak gitu. Doa bahasa Indonesia. Doa bahasa Arab dong. Doa itu dari kata dal, doa, da'a hamzah, doa. Terus kenapa dipakai di bahasa Indonesia, Bang? Nah ini kan harusnya istilah agama Islam gitu. Ini kawan-kawan kekristenan karena sering dengar berinteraksi dengan orang Islam, jadinya ikut-ikutan make. Harusnya tuh jangan. Apa itu? Kata istilah-istilah Islam, istilah-istilah bahasa Arab, Karena gitu. doa Harusnya itu tuh sudah dimasukkan ke dalam kamus, Bang. lah jangan dipakai, tetap mau dipakai di dalam kamus juga jangan dipakai. Terus kami mau jadi orang apa, Bang? Lah kalian pakailah bahasa Sanskrit, bahasa Proto Melayu gitu loh. Kami meminta kepada Tuhan atau kami menyeru kepada Tuhan, itu kan bahasa Indonesia. Nanti kami bukan NKRI, Bang. Lo NKRI itu kalau lu pakai bahasa Indonesia lu NKRI selama lu bayar pajak motor, pajak bangunan gitu, Berarti pajak kami rumah. bukan Bhinneka Tunggal Ika dong, Bang. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan lu ikut-ikutan Islam menggunakan istilah Islam. Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun lu berbeda-beda dalam adat budaya dan agama, lu tetap membela tanah air yang tercinta. Nah, ini sudah terlalu jauh melenceng, Bang. Kenapa? Kenapa kok Bhinneka Tunggal Ika larinya? Itu jauh nih, Bang. Tahu lah temen lu itu. Yang saya silakan tanya dilanjut. itu begini, Bang. Bahasa Indonesia, semua bahasa itu kan suci. Semua Ya. bahasa itu dari roh kan, dari Allah Sang Pencipta atau dari Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kenapa enggak Muslim ini tidak menggunakan bahasa Indonesia yang memang dari kecil dia tahu bahasa Indonesia dan mudah mengerti begitu? Kenapa harus menghafal bahasa Oke. Arab gitu? Itu loh yang Gini. Ya, sini gue sempurnakan lagi yang gue bilang tadi. Perkaranya begini, ketika lu gunakan bahasa Indonesia, nanti akan sering terjadi nilai kata yang digunakan ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan bagaimana wahyu diturunkan dalam bahasa aslinya gitu kan. Contoh misalnya kayak gini. Innallaha. Nah, sesungguhnya Allah, kan gitu dalam bahasa Indonesianya. Padahal di dalam bahasa Arabnya itu innaloha, karena ada penekanan nun di sana. Ini yang namanya sesungguhnya itu lebih dari sesungguhnya, di atas kata sesungguhnya gitu loh, yang benar-benar menyatakan bahwa ini itu adalah kebenaran dan gak bisa dibantah lagi. Apa kata yang pas untuk kata tersebut? Kan gak ada di bahasa Indonesianya. Maka dari itu, kalau di bahasa ya? Indonesia itu begini, Bang. Kalau saya belajar di waktu di pendidikan SD itu ada, entah benar atau enggak kan, untuk menyebut nama Sang Pencipta itu huruf pertamanya itu harus besar. Tapi kalau Bapa orang tua itu biasa, huruf B-nya biasa. Tapi kalau Bapa di surga itu harus besar gitu, Bang. Itu untuk membedakan
yang maha kuasa dengan enggak gitu. Dan Nah. sang pencipta itu enggak sembarangan disebut seperti yang kita debatkan sekarang ini menyebut nama Allah berbanyak-banyak kali, sebenarnya enggak boleh. Ini terpaksa disebut. Seharusnya kan kita sebut dalam bahasa Indonesia ya Tuhan gitu. Nah, ini juga sama Marcel. Nah, ini contoh lah. Kita nggak usah bahasa Arab ya, kita ke bahasa Yunani, bahasa aslinya perjanjian baru gitu. Pakai yang paling basic yang dibahas sudah dari tahun 2016-an. Kata Kyrios, ketika pertama kali ditemukan, kawan-kawan komunitas Kristen apologet yang sering berdebat itu kaget. Karena Kyrios itu ternyata Lord, yang mentoknya Tuhan gitu. Nah, terus kata Tuhannya apa dong dalam bahasa Yunani? Theos. Ini kenapa bisa begini? Karena kawan-kawan Kristen meninggalkan bahasa aslinya. Sehingga nggak tahu bahwasanya yang harusnya Tuhan malah jadi Tuhan gitu. Contoh misalnya ketika Filipus didatangi oleh orang-orang Yunani ingin bertemu Yesus, Filipus dipanggilnya Kyrios di situ loh. Kyrios, wahai Tuhan, di manakah orang yang bernama Yesus? Oh, dia ada di sana. Filipus dipanggilnya Kyrios. Yesus di Yohanes 13:13 juga dipanggilnya Kyrios. Bayangin ada ya. Penyebutan Tuhan itu untuk apa ya? Orang yang lebih tinggi. Tuhan itu artinya Contohnya kalau bos. bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu kita Tuhan manggil itu sang pencipta dalam itu bahasa juga Gusti. Indonesia ya kita sebut bos. Ah, iya Tuhan, bos itu mantap gitu. Nah, Gitu. nah ini misalnya Kyrios dibandingkan dengan Gusti bahasa Jawa itu beda nilainya. Nah, contoh misalnya Gusti di bahasa Jawa ini adalah orang yang memiliki kekuasaan yang membawahi orang-orang lainnya. Itu di dalam Yunaninya bukan Iya. Kyrios. Tapi dalam di bahasa dalam Jawa juga Yunaninya itu dipakai apa untuk coba? menyebut sang pencipta, Bang. Iya, tahu gua ngerti. Kenapa? Karena kan Gusti ini memiliki hamba jatuhnya kan gitu. Nah, di Yunani di bahasa asli perjanjian baru itu kalau pengen kata yang setara dengan Gusti bukan Kyrios, tapi despotes. Sama Nah, sama nggak kayak tahu bahasa kan? Inggris ya. Bahasa Inggris juga Lord kan. Bang Pera. Betul. Bahasa Inggris juga ada Lord gitu. Bang Pera. Nah, tapi kan Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia jadinya Tuhan Tuhan kan gitu jadinya. Nah itu maksudnya kalau di bahasa Inggris itu kan the Lord God, Tuhan Tuhan kayak gitu kan. Tapi di Indonesia kan nggak bisa. Iya, Bang Pera, boleh saya menanggapi Bang Pera? Tunggu sedikit lagi ya. Nah kayak gini. Di dalam di dalam kaidah bahasa Inggris, lu kalau manggil Tuhan itu nggak the Lord gitu loh, to God the Father, nah kayak gitu. Simpel loh bang, orang Inggris biarlah orang Inggris bang, kita kan orang Indonesia bang. Iya itu maksud gua, kembali lagi apa yang gua jelaskan mengenai perbandingan Inggris, Yunani, Arab, dan bahasa Indonesia sama Proto Melayu, nilai kaidah kata itu berbeda nilainya. Itulah kenapa Islam tetap membawakan bahasa Arabnya. Jadi ketika ada perselisihan nilai kata dalam terjemahan, kita kembalikan ke bahasa aslinya. Di situ orang-orang udah nggak bisa berdebat lagi. Udah ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar. Itu intinya kawanku. Gini bang, Izin menanggapi Bang, izin. Pengikut Waduh, Gusti kemana? Ini pertanyaannya saya nih. Iya tidak, maksudnya saya ikut bantu menjawab gitu, boleh enggak? Ya tunggu dulu, saya ada pertanyaan sedikit. Begini. Ya, gini kawan-kawan, bersabar ya, karena ini room panjang kok. Ini baru 6:30, kita tutup tuh subuh, jadi Tidak, bersabar aja. Sebelum pindah topik, saya mau bahas tadi itu masalah bahasa. Ah iya silakan. Ini Iya, nggak tanya dulu Marcel, lu mengizinkan nggak? Tunggu dulu, habis itu bisa dikomen. Saya bertanya, ya sudah. nanti saya lupa loh apa yang saya tanyakan. Iya. Gini loh, apa namanya? Sudah lupa siapa tadi. Tunggu dulu, dikit lagi. Bukannya di Arab itu, maksudnya orang-orang Arab atau di Muslim tidak memiliki penerjemah bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau Malaysia atau Singapura yang betul-betul bagus supaya tidak melenceng gitu terjemahannya gitu. Waduh, mana kok itu istrinya? Gue mute dulu, diulang. Ya begini, apakah di Muslim atau di agama-agama Muslim lah tidak punya seorang penerjemah bahasa Arab supaya dari bahasa Arab yang digunakan bahasa yang suci supaya gampang dimengerti menjadi bahasa Indonesia seperti penduduk Indonesia supaya bisa gampang memahami, supaya kata-kata dari bahasa Arab itu tidak jauh melenceng. Apakah ada seorang profesor begitu atau apa supaya tidak bisa melenceng? Izin ngerespon Bang Kores. Ya silakan Akhi Jibril. Aku dulu deh, nanti Akhi Jibril ya. Aku Oke, dulu. oke.
Nanggung. Takutnya lu pakai dia lagi. Jadi itulah dalam Islam metodenya pengajaran itu namanya talaki. Talaki itu guru dan murid bertemu muka secara langsung, dan pengijazahan ilmu dari guru langsung ke murid dengan tatap muka gitu, sehingga tahu makna-makna asli dari lafaz-lafaz atau kata-kata di dalam Al-Quran. Jadi kita tuh nggak apa ya, mungkin di Kristen itu dibrak ini buku ini baca gitu, kalau nggak ada yang ngerti tanyain. Enggak, kalau dalam Islam itu memang didikte dari gurunya langsung di muka muridnya. Nah ini alhamdulillahirabbil alamin, nah ini alhamdulillah, ini akar katanya hamad ha mim da kayak gitu, dan ini bisa berarti begini dan begitu. Itu langsung diajarkan gitu di sana. Nah disitulah orang-orang Islam itu mulai mengerti, dan nanti ketika murid ini sudah mulai menua dan dia kemudian menjadi guru, dia ajarkan dengan metode yang sama kepada muridnya gitu. Ini dari kapan ini berlangsung di Indonesia? Perhatikan, dari sebelum zaman Belanda, di abad ke-9 ketika orang-orang Islam sudah ada di Indonesia yang pribumi, mereka melakukan perjalanan haji. Ketika pulang disebutnya apa? Haji gitu. Kenapa ada i-nya di belakang? Itu artinya pelaku dari sebuah kegiatan gitu, kawanku. Sip, silakan Akhi Jibril. Ya, jadi kalau abang pertanyaannya tadi kenapa bahasa Indonesia nggak bisa menjelaskan arti kata yang ada di Al-Quran, dan kita kalau doa atau Al-Quran sendiri kita pakai bahasa Arab, kita pakai original teks. Karena gini bang, kalau abang cari tahu bahasa Indonesia itu kosakatanya cuma 120.000. Bahasa Inggris itu ada 1 juta kosakata, sementara dalam bahasa Arab itu ada 12,3 juta kosakata. Jadi original teks itu nggak bisa diganggu gugat tuh maknanya. Simple ya bang ya. 120.000 lawan 12,3 juta kosakata bang. Kiu. Ya simpel sih mbak, cuma secara logika saya kan orang tamatan cuma SMA, ya berpikir secara SMA lah, nggak terlalu pintar saya. Jadi kenapa sih nggak ada bahasanya? Terus dalam ngomong dalam bahasa Arab itu dalam otak itu pasti ada artinya kan begitu. Dalam bahasa Indonesia pasti ada artinya. Coba jelaskan dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia yang tidak ada artinya. Ada enggak? Waduh Ya, banyak bang, tadi itu aku dari bilang 12 juta ke inna. 120.000 aja udah jauh banget itu. Enggak, salah satunya seperti bahasa Arab satu kata, tapi di bahasa Indonesia itu enggak ada. Seakan-akan bahasa Arab itu enggak bisa diterjemahkan gitu. Ada contohnya enggak? Yaitu kata inna. Itu artinya apa bang? Kata inna itu yang tadi gue jelasin di awal gitu. Kalau misalnya nyimak, kata inna itu sebenarnya kalau diterjemahkan sesungguhnya nggak tepat, karena dia lebih dari itu sebenarnya. Jadi dia bisa berkalimat-kalimat, cuma karena penerjemah pegel tangannya ya udah aja sesungguhnya gitu. Oh berarti seperti disingkat gitu ya bang ya? Iya, bahasanya itu disimplifikasi. Bahasa Arab gitu. disingkat, tapi penerjemahannya artinya banyak gitu maksudnya. Iya kurang lebih begitulah. Itulah kenapa kalau lu belajar ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran itu lu harus ketemu muka sama guru. Gak bisa lu mentok cuma belajar terjemahan doang terus lu ya ini maksudnya, nggak gitu. Harus apa? Datanglah ke ahli ilmunya gitu. Oke bang, terima kasih bang. Udah paham bang. Sama-sama. Saya belajar otodidak mengenai ajaran-ajaran seperti Islam, Hindu, Buddha. Saya agak kesulitan dalam bahasa itu, gitu. Tanpa ada Nah iya. kontrolan dari seseorang atau pendamping. Nah, gua hidup lama di Bali ya, My Bre. Ini gua kasih tukar pemikiran aja. Di Bali itu sekolah-sekolah Veda itu ada, dan di sana pun diajarkan bahasa aslinya yang cocok dengan bahasa Indonesia, Sanskritnya itu. Gitu. Jadi kurang lebih sama kayak ini bagus, ini tradisi yang bagus gitu. Nah masalahnya kalau kawan-kawan Kristen itu di STT-nya minim sekali pengajaran bahasa asli kitab suci, itu yang disayangkan. Boleh nggak saya menanggapi bang? Ya silakan. Iya, saya akui bang, jujur untuk bahasa Indonesia sendiri bang, itu banyak bahasa serapan dari Arab bang, terutama khususnya untuk
yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan seperti itu, Bang. Nah, jadi Indonesia ini betul tadi katanya Indonesia kosakatanya sangat kurang sehingga banyak bahasa-bahasa serapan itu dari luar, bahkan dari Eropa pun ada seperti itu ya. Nah, jadi saya akui itu, Bang, semua. Nah, jadi saya juga sependapat kalau Abang mengatakan kenapa Al-Quran itu masuk ke Indonesia itu selalu membawa original teksnya. Karena apa? Menjaga keasliannya. Ya, oke, saya setuju itu, Bang. Nah, terus mengapa Alkitab tidak membawa original teksnya? Ya, kenapa Alkitab tidak membawa original teksnya? Karena tujuan dari pemberitaan Alkitab itu, Bang, untuk dimengerti semua orang. Mungkin itu singkat dan jelas. Nah, izin Bang Kores. Nah, di situ Bang Mantap, masalahnya. silakan. Di situ masalahnya, Bang. Kalau Al-Quran masuk Indonesia dan pakai bahasa Indonesia, itu maknanya jadi hilang, Bang. Maknanya yang padat itu jadi hilang. Nah, beberapa generasi setelah ini orang nggak akan tahu lagi makna dari Al-Quran sebenarnya. Sama seperti Abang tiba-tiba Tuhannya Allah. Itu kalau Abang ke Amerika, Abang bilang Tuhan saya Allah, itu orang Amerika bilang, lah kenapa Tuhan lo katanya Kristen, kenapa lo nyembah Tuhan Islam? Nah, itu kita nggak mau kayak gitu, makanya kita pertahankan original text. Iya, Allah kan bahasa Arab. Nah, iya itu dia. Iya, Gini loh. kalau Allahnya untuk Itu orang Amerika Kristen dari itu- mana itu, Mbak? Kalau Katolik kan dari Roma, Mbak. Tunggu dulu. Ya, apa gimana? Waduh, kenapa jadi Katolik Roma? itu dari Katolik dari Roma katanya. Mbak. Iya, Satu susun dari Vatikan Roma. ya, dari Vatikan ya. Jakarta ya Vatikan. Satu bilang Coba Abang ke Itali, ke Vatikan, coba bilang sama mereka, nama Tuhan saya Allah. Tanya Tuhan mereka manggilnya Allah nggak? loh, kami dari Indonesia itu semua buku itu atau Nah, ya udah Tuhan Abang sama Tuhan orang yang di Vatikan beda gitu loh. Namanya. itu mungkin Kristen, bukan Katolik. Kalau Katolik itu ya Lah yang di Vatikan, waduh ini saya ngomong Vatikan di Roma. Abang ke Vatikan, ke Roma, tanya sama Paus, ini nama Tuhan saya Allah, Tuhan Paulus ini Allah juga nggak? Pasti dia bilang, loh bukan, kenapa kamu nyembah Tuhan orang Islam? loh, saya loh yang Katolik. Nah mungkin Iya, nah ini Bapak lagi debat nih sama Paulus. Paulus bilang, wah kita nggak nyembah Tuhan yang orang Islam. yang saya sembah itu Sang Pencipta, Mbak, Allah. Iya. Iya, tapi mereka nggak nyembah Allah. Bapak paham nggak sih, Pak? Loh, Katolik nyembah Allah. Pak Marcel, Pak Katolik Marcel, mana? Katolik Indo. Pak Marcel, dirubah harus pakai Yahweh, Bang. Loh, kok Yahweh itu ajaran loh. Ada di Indonesia, ada ajaran namanya Yahweh. Original teksnya itu Allahnya orang Israel itu Yahweh. Ya, itu orang Israel. Itu saya Katolik ya. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selesai. Waduh, Ya, kan ini jangan sudah sambung bawa goblok nih Pak. Kita nggak nyambung Kekristenan golok itu, gitu. Bang, kekristenan itu berasal dari orang Nasraninya itu apa? Nasrani lagi. Kekristenan itu berasal dari Bani Israel, Bang. Nggak bisa terlepas dari Bani Israel. Ya, kalau masalah itu saya nggak tahu kesananya, Bang. Karena minimnya keagamaannya saya. Nah itu karena itu Islam pakai original teks, jadi nggak begitu tuh, nggak bingung tuh. Kita kalau umroh atau haji kita ngumpul nih, Islam Amerika, Islam Eropa, Islam Australia, surat kita sama, Al-Baqarah bacanya gimana, Al-Fatihah kita sama bacanya sama, Al-Ikhlas kita semuanya sama, Bang, nggak ada yang beda-beda. Itu original Katolik teks. juga sama begitu. Dari Eropa, dari sananya, dari Vatikan sampai ke Yakin Indonesia. Bapak? Yakin. Bapak yakin? Yakin? Yakin. Oke, nih saya buka nih, saya buka nih, nih saya buka nih. Alkitabnya satu. Iya, Alkitabnya satu ya. Iya. Nah, ini saya buka nih. Jurus membesarkan diri. Yakin ya Pak ya? Kitabnya satu nih ya Pak ya? Nah, ini Textus Receptus Bible. Bible mana Pak yang Bapak bilang ada Allahnya Pak? Ini kitab mereka nih Pak, dari tahun 1534 sampai atau 2016. Ini mana tunjukin sama saya yang Tuhannya sama Hanya Bapak Indonesia, angkatan. hanya Indonesia yang ada Allah. Nah, tuh teman Bapak tuh jawab nggak ada berarti ya? Ya saya nggak tahu, Mbak, yang Nah, jelas. ya udah nggak tahu tapi ngeklaim sama. Gimana sih abang nih? Ya, saya, ya memang Alkitabnya kita sama, Mbak. Ah,
Gitu tadi loh. katanya sama, tapi begitu disuruh cari kata yang sama, nah itu katanya Sekarang itu sama. Mungkin maksud Marcel gini, saya mengakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. mengakhiri. Izin. Mungkin maksud Marcel Assalamualaikum itu samanya warahmatullahi itu karena Allah tahu itu ada nggak, di kamus. Bang Menyala, Bang Menyala dipanggil Mbak loh, dipanggil Mbak. nggak apa-apa, saya cewek di sini nggak ada masalah, nggak ada Ya masalah. lanjut lah. Kalau Tuhan aja bisa ke manusia-manusiaan, manusia bisa ke Tuhan-Tuhanan, masa saya cowok nggak bisa jadi cewek, ya kan? Jadi Bang Marcel benar, Bu. Bang Marcel itu benar, katanya Allah ada tertulis. Ya karena memang kita pakai nama Tuhan Allah itu hanya di Indonesia. Ya memang. Tapi ini perlu digarisbawahi ya, kita di Tuhan dalam bahasa Arab itu ilah, bukan Allah, paham nggak? Oh, makanya buka Alkitabnya Katolik Allah Waduh, dalam waduh. di Katolik itu L-nya 2. Kalau L-nya 1 itu bukan Allah. Iya, itu dari mana? Itu dari mana sumbernya, dari mana? Baca Alkitabnya saya Itu ada kayaknya nggak Allah. penting Saya nggak ya. pusing mau dari mana. Ya itu kan, Bahasa dia nggak Sunda peduli dari mana, tapi mau ngeklaim gimana Makanya sih? kayaknya nggak penting itu. Bang Marcel, boleh ndak aku bantu Bang Marcel? Jadi Ya, silakan, kita akui dibantu. saja Bang, kita akui bahwa kata Allah itu dari Arab Bang. Makanya yang perlu kita protes itu bukan orang Islamnya yang harus diprotes. Kita protes di KBBI. Kenapa KBBI nggak ganti Allahnya orang Kristen itu pakai nama lain gitu? Oh, di Islam itu bukan Allah lah. LAI bang, bukan KBBI yang salah. LAI, Iya, Bang. dan bukan itu gini, kan KBBI kamus sebenarnya gini ya, Bang. jadi- kamus nanti dirubah sama LAI. Jadi setelah maksudnya kamusnya gini. dirubah, LAI-nya rubah juga. Jadi Marcel ini konsepnya Tuhannya orang Islam sama Tuhannya, gue nggak bilang Kristen ya, Tuhannya Katolik itu sama gitu, cuma penyebutannya beda. Kalau Islam Allah, mereka Allah gitu, bukan Marcel? Iya, iya. Sebenarnya Nah itu dia di situ. diciptakan satu sama orang yang satu. Dan kita juga belum pernah mati kan? Di sini semua belum pernah mati kan? Jadi kita Iya. tuh nggak tahu sang pencipta itu. Nah nanti Marcel, lu masih lama kan di sini? Kalau lu masih lama, nanti kita akan memberikan penginjilan khusus buat lu soal Iya, soal boleh. ini. Saya Injilnya saya terus terang kurang bang, makanya saya masuk. Oke. Bang, ada pertanyaan saya Bang. Silakan. Jadi kalau Quran ditulis dalam bahasa Arab, apakah anak TK, anak SD yang belum bisa menerjemahkan bisa mengerti Al-Quran? Yes, itulah kenapa kalau lu nyimak di awal gua, metode Islam dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama itu ada namanya metode talaki, dan ini dari zaman Nabi begitu. Talaki itu adalah guru ketemu murid, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika wahyu turun langsung menerangkannya kepada sahabat-sahabat. Di sana sahabat-sahabat menulis semua penjelasan dari Nabi. Ketika Nabi wafat, sahabat-sahabat pun mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain mengajarkan lagi secara tatap muka kepada generasi berikutnya. Terus itu sampai ke 2024, sampai kita di Indonesia ini. Dan itulah kenapa kalau misalnya siapa pengikut Muhammad ini, Marcel, Mamangkok, dan kawan Kristen lain, misalnya melihat ada lomba MTQ untuk kelas anak-anak. Nah gitu. Nah itu adalah para penghafal Al-Quran yang umurnya di bawah 6 tahun. Itu kawanku. Iya, saya salut itu Bang, saya salut karena anak TK, anak SD itu sudah pintar bahasa Arab. Tapi gini yang jadi masalahnya Bang, kalau orang Kristen Katolik itu anak SD saja ditanya Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus, mereka bisa jawab, mereka bisa praktekkan. Itu kelebihannya karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu Bang. Loh, itulah guru. Inilah kalau ketemu guru, itu yang lu dapatkan gitu. Lu akan diajarkan juga sekaligus dengan prakteknya. Bahkan pertama kali anak-anak kecil Islam ini diajarkan, Tuhan siapa? Allah Azza wa Jalla. Gitu. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kitabnya apa? Al-Quran, kayak gitu kan.
Baru saya nanti seiring berkembangnya umur, ketika otak bisa menampung lebih banyak, maka diajarkanlah intisari-intisari pengajaran dari Islam gitu, terutama sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin menambah. Izin Gitu. sebentar Bang, aku ingin menambah. Bang Kores izin nambah. Oh ini putar video anak Al-Quran. kecil yang tanya Yesus Kores. Waduh, itu Bunda Rahma, itu Bunda Rahma. Al-Quran itu Pak, noise Kores noise. Al-Quran itu Pak sudah dilampirkan terjemahannya. Original dengan terjemahannya udah lengkap tuh. Jadi orang-orang yang masih anak-anak itu paham, bisa mengerti. Apalagi kalau di kami tuh diwajibkan ya baca Al-Quran, baca Iqra. Udah diwajibkan tuh, bahkan anak-anak tahfiz Al-Quran itu banyak. Jadi diikutkan di situ ya. Original teksnya udah ada terjemahannya. Misalnya aku contoh ya. Kalau kalian kan nggak ada originalnya. Nah kalau kami di Al-Quran ya, aku contoh ya di Al-Quranku ya. Di Al-Quran, bentar, aku contohin. Kalau kalian tuh repotnya nggak ada originalnya, Bang. Kalau kami ada, nih, Bang ya. Nih, tengok ya, Bang. Nih, udah ada terjemahannya. Nih, di sebelah. Cara bacanya udah ada. Bentar dulu, Bang. Siapa nih sih? Kamu tuh nggak ada telingamu kah? Orang ngomong congek juga kan. Nah, ini ada terjemahnya di sebelah ya. Jadi tinggal lihat apa yang dia baca nih, ayat 24. Nah, di sini sudah ada cara bacanya, cara belajar gini. Kalau Bible mana ada begininya, mana ada begini original teksnya, mana ada bahasamu. Coba sekali-sekali Biblemu itu kasih bahasa Yunani, supaya itu yang baca itu paham gitu loh. Nah ini, jadi Bunda nggak Rama, bisa. Bunda Rama, Nggak boleh aku bisa. tanggapi Bunda Rama? Nggak bisa kau. Diam. Aku tanggapi, Nah, karena Bunda Rama bentar selalu dulu. memojokkan Kristen. Bunda Rama Bukan memojokkan memojokkan. Kristen. Dia kan bilang, kamu itu belum nyimak ya. Dia kan bilang tadi, itu karena kenapa kami orang Kristen itu masih anak-anak udah paham karena sudah diterjemahkan. Kami juga ini ada terjemahannya, tapi originalnya ikut. Nih originalnya ikut. Kalau kalian mana ada original teks Bible yang bahasa Yunani, nggak ada. Iya, Bunda Rama, saya tanggapi Bunda Rama, saya jelaskan sama Bunda Rama. Kenapa orang Kristen itu sudah diterjemahkan beda dengan Quran itu masih original teks, Bunda Rama? Karena berbeda tujuan. Tujuannya Al-Quran untuk menjaga keoriginalnya. Tujuan Alkitab itu untuk dimengerti untuk semua orang, semua bangsa, semua suku, semua bahasa. Jadi berbeda tujuan, Bunda Rama. Jadi jangan disamakan tujuan Al-Quran dengan tujuan Alkitab, berbeda dong. Jadi tidak ada unsur-unsur Bunda Rama mau menjelek-jelekan kami orang Kristen kenapa sudah diterjemahkan. Siapa yang bahas tujuannya? Kita bahas. Saya tanggapi tadi. Orang Kristen itu anak-anaknya masih sudah paham karena langsung sudah diterjemahkan. Saya tunjukkan orang Islam juga diterjemahkan kok Al-Qur'annya, tetapi originalnya ikut. Makanya kalau kau belum paham, ini kau nyimak dulu. Silakan Bang, lanjut. Bang Kores. Siapa bikin kacau netizen ini goblok juga orang jelasin. Jangan kalian goblok kayak Oten. Nanti. Itu Bunda Rahma bagus Ikhwan karena memperlihatkan bagaimana isi kita dalemannya. Kayak Oten. Kalian Oten nyamar-nyamar ya? Orang kasih lihat dijelasin. Dasar kafir. Sabar, oi Bun, sabar. Bun, sabar Bun. Ya, apalagi pertanyaan apa lagi? Silakan. Saya boleh bertanya lagi kah? Boleh banget, silakan. Nah, masalah ini Bang. Apa namanya? Orang Muslim itu pergi ke Mekah, Bang. Saya kan supaya nggak gagal paham tuh, Bang. Siapa tahu di sini di bawah banyak orang-orang Kristen juga yang nonton supaya nggak gagal paham. Tujuannya orang Muslim itu pergi ke Mekah itu apa ya, Bang? Itu salah satu rukun Islam kami gitu. Jadi dalam ibadah yang Allah tetapkan kepada kami itu secara pokok ada 5 gitu kan. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima berhaji gitu. Nah ini perintah yang pertama. Itu soal perintah. Yang kedua adalah hikmah. Tunggu Bang, tunggu. Tradisi berhaji. Ya. Perintahnya itu dari mana? Tunggu, Bang? Mamang kau tunggu. Tuh perintahnya di Al-Quran ini ya. Nggak, maksudnya yang menyuruh itu siapa Bang? Gitu Bang. Oh, segala sesuatu perintah itu datang dari Tuhan kami. Nanti Nabi kami yang menjelaskan. Nah ini ya,
di surah Al-Hajj ayat 27. Surahnya aja Al-Hajj gitu. Dan ini perintahnya, kisahnya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Allah meneruskannya kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Masya Allah. Nah ini mungkin di kitabnya Yahudi nggak ada Kak itu. Kenapa? Karena ini dapurnya bangsa Ismail. Ini dapurnya bangsa Ismail. Sehingga kisah bapaknya Ismail ke Mekah itu nggak ada di mereka. Dan ini sudah dijalankan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan Ka'bah sampai ke nanti Bani Jurhum, sampai ke nanti ke Bani Kuza'ah, sampai nanti ke Bani Quraisy, sampai nanti ke umat muslim, sampai sekarang pun masih kita melihat gitu. Bang, satu pertanyaan. Tunggu sebentar. Boleh. Tapi untuk melengkapi ini Ya, silakan. Bang Marcel. Itu ciri-ciri agama Samawi begitu Bang, karena Bani Israel atau Yahudi itu juga mesti ke Eastern Wall dan berdoa di sana. Mereka mesti ketemu kiblatnya dan seterusnya. Memang ciri-ciri agama Samawi begitu Bang, beda sama Romawi. Oh, berarti seperti ya Bang ya, menjaga silaturahmi begitu dalam suatu perkumpulan begitu. Iya, Seperti itu. masuk. Nah, jadi supaya paham lah, siapa tahu ada Nasrani di sini yang nonton atau apa, supaya nak gagal paham. Gitu maksudnya saya Bang. Jangan dibilang nanti menyembah berhala sampai sana, kan enggak enak. Oh enggak. Kalau kami disebut menyembah berhala kepada Ka'bah, itu perintah Allah kami Bang, sama seperti Yahudi. Ini Bang, ini noise nih. Ada suara anak kecil di belakangnya. Sama seperti yang si Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu Bang, mereka itu ada kiblat Bang. Mereka ada kiblat. Mereka berdoa ke arah, ada satu arah karena diperintahkan oleh Tuhan mereka. Sama seperti kami. Itu ciri-ciri agama Samawi. Kalau itu saya benarkan Bang. Oke, Bani Bang. Israel itu punya kiblat. Sudah mulai paham Bang, gitu Bang. Sudah Kalau paham Bani saya. Israel punya kiblat. Iya. Ada namanya dinding ratapan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau Kalau dalam tembok bahasa Inggris ratapan itu Eastern lain Wall. Bang, istilah tembok ratapan itu lain Iya. artinya. Tapi kalau Iya. kiblat Bani Israel saya setuju karena saya Iya. baca Alkitab Iya. juga Bang, di perjanjian Iya. lama itu Bang. Mantap. Ya, ini mungkin Marcel Tadi nggak ini tahu jadi dan pertanyaan kawan-kawan. saya. Ini ada pertanyaan. Oh iya, oke, silakan. Tunggu deh, dikit nih, tanggung bre, tanggung. Gue udah ngeluarin data. Jadi ini untuk Marcel dan kawan-kawan Kristen yang masih awam. Bani Israel juga mereka mempunyai hajinya sendiri gitu. Cuman berhubung bait sucinya udah runtuh sehingga mereka mengvakumkan ibadah tersebut gitu. Ini bisa kita lihat di ini bisa kita lihat di Nah, ini ada di Keluaran 23 14 sampai 17 ya. Ini kita nanti baca ininya. Baca original teksnya. 23. Nah, di sini Keluaran 23 14 sampai 17, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Perayaan ini dalam bahasa Ibraninya itu hag. Nanti kalau di Arabik dia menjadi hajj gitu. Pelakunya disebut apa? Hagim. Kalau di Arab menjadi haji. Gitu kawanku. Lanjut. Silakan pertanyaannya, pengikut Muhammad. Saya bertanya Bang, ini untuk Al-Quran ya. Apakah Al-Quran itu dia ditulis atau turun begitu saja sudah jadi bentuk tulisan gitu? Seperti itu. Karena setahu saya Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Oke. Ya, jadi ini jatuhnya kalau di amunisi gua itu preservasi Al-Quran gitu. Nah, kita mesti tahu dulu Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu artinya pembicaraannya Allah Azza wa Jalla. Lah, ketika Allah berbicara, maka Allah menitipkan pembicaraannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian malaikat Jibril ini mendiktekan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengingat dan mengulang firman tersebut. Sampai sini nangkep?
Lanjut bang, lanjut. Oke, nah jadi tidak ada sama sekali kertas di sana kawanku, tidak ada sama sekali kertas. Itulah kenapa disebutnya ikro. Ikro itu melantunkan. Kalau bahasa Inggrisnya reciting. Nah setelah Nabi Muhammad menghafal seluruh firman Allah yang disampaikan ini, kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya ke seluruh umat manusia. Yang pertama-tama sahabatnya. Sahabat mendengarkan, kemudian mencatat dan menulis firman Allah yang Nabi Muhammad ucapkan dengan penjelasan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah jadi penulisannya itu oleh sahabat, pewahyuannya itu ya oleh Allah Azza wa Jalla gitu. Dan ini kita itu, bang, gini, bang. dan ini kita bukan narasi kosong ya bang ya. Kalau abang perlu ditunjukin kita bisa tunjukin. Penulisannya bang, saya pertanyakan penulisannya itu, penulisan Quran itu apa sekaligus atau gimana? Ya, ini berhubungan dengan umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ketika umur Nabi Muhammad 40 tahun, gitu kan, disitulah wahyu pertama kali turun. Wahyu pertama kali turun yang membawakan firman Allah Azza wa Jalla, yaitu surah Al-Alaq dari 1 sampai 5 gitu. Loh, berarti nggak semua Al-Quran dong? Enggak gitu. Enggak semua Al-Quran. Karena Al-Quran itu sempurna di Al-Maidah ayat 3. Ketika terakhir kalinya, pertama kali dan terakhir kalinya Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada gitu. Itu haji terakhirnya Rasulullah. Nah di situ Al-Maidah ayat 3 turun, yang dimana Allah berfirman, telah kusempurnakan bagimu nikmatmu dan telah kuridoi Islam sebagai agamamu. Gitu. Jadi dengan pendeknya gue jawab, Al-Quran itu turun berangsur-angsur dari umur Nabi Muhammad 40 sampai umur 63 tahun. Jadi kira-kira 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu kawanku. Terus bagaimana pola penulisannya bang? Apakah menunggu dia satu persatu gitu baru ditulis gitu? Betul, satu persatu ditulis. Itulah kenapa ada Mushaf Ibnu Mas'ud, ada Mushaf Abu Dar, ada Mushaf Hafsah gitu. Ini adalah kumpulan sahabat-sahabat Nabi yang mencatat seluruh firman Allah yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada mereka. Apakah sepanjang hidupnya Nabi Muhammad, ya? Apakah sepanjang Nabi Muhammad itu teman-teman sahabat-sahabatnya itu mengikuti dia terus? Nah, ada yang sering mengikuti, ada yang tidak, ada yang ya normal lah, biasa-biasa aja gitu. Contoh yang sering mengikuti itu Abu Hurairah gitu. Lalu kemudian ada juga istri Nabi Muhammad yang paling dicintai setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah radhiyallahu anha gitu. Kemudian 4 khulafaur rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman sama Ali gitu. Jadi saking banyaknya para qurra itu penghafal Al-Quran, maka orang-orang itu tahu mana yang firman, mana yang salah ketika ini dibilang firman, mana yang bukan firman. Contoh misalnya nih, dan itu bisa kita lihat sekarang. Misalnya gua membaca Akhi Jibril dengerin ya, ini gua baca surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, lam yalid walam yulad, Ilahin nas. bukan lam yalid walam yulad. Bukan, salah. Qul a'udzu birabbin nas, Lo kok malikin tahu nas, begitu? ilahin Kemana nas. tuh? Malah Syaril itu waswasil khannas. Lam yalid walam yulad, sengaja kemana itu. itu? Ayat Kecuali ketiganya kelas. salah. Nah, ini Ayat contoh. ketiganya salah. Nah, ini contohnya yang ayat ketiganya salah kata. Ini contohnya para sahabat itu tahu apa yang firman Allah dibacakan oleh Nabi gitu. Karena semua sahabat itu menghafal, karena saking cintanya dengan agamanya gitu. Tambah sedikit Akhi Ores. Iya bang, Silakan. jadi bagaimana cara menulisnya kalau nggak bersama-sama dengan Muhammad gitu bang? Bagaimana bisa sahabatnya nanti ketika oke. Jadi sahabat itu ketika misalnya Nabi sedang mendapat wahyu, Nabi menyampaikan nih, contoh misalnya surah Al-Isra gitu. Sahabat siapa yang ada di sana, Nabi menyampaikan, sahabat mencatat. Nanti sahabat yang lain itu ada yang bertanya, apakah ada wahyu turun kepada Nabi gitu. Nanti sahabat ini akan memberitahukan, ada ini, catat gitu. Atau enggak ada, ya nggak dicatat. Kayak gitu, sesimpel itu. Cuman yang perlu lu pahami pengikut Muhammad,
Al-Quran itu Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, apa yang tertanam di batin kami gitu. Jadi tulisan itu sekunder, yang primer itu apa yang kita hafal. Itulah kenapa Islam itu satu-satunya agama yang ada hafiz dan hafizah, para penghafal Quran gitu. Iya. Terus bagaimana menyatukan menjadi sebuah Al-Quran dengan begitu banyaknya sahabat itu, Bang? Oke. Nah, ketika Pengumpulan nanti mushaf. di Bang Kores, izin nanti ketika sebentar yes. ya. Iya boleh. Bukan izin Oh, away, izin- bukan izin ngomong. Silakan. Oh, iya iya izin sip. dikit, Bang Gores, dikit Iya aja. siap Ustaz Madu, silakan. Gini, pengikut di sini. Masalahnya gini, pengikut. Di samping rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang namanya Masjid Nabawi. Nah, di dalam masjid itu banyak para sahabat yang menunggu tentang turunnya wahyu dari Allah. Ketika wahyu itu turun, Rasulullah langsung ke masjid, langsung mengajarkan apa yang telah diturunkan pada beliau. Para sahabat di situ banyak. Nah, para sahabat di situ dijuluki oleh Rasulullah sebagai Ashabus Suffah. Nah, disitulah para sahabat mencatat, belajar semuanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Lanjut, Pak Gores. Iya, bagaimana ini ada pendapat katanya Muhammad bisa baca. Halo. Bagaimana? Ada yang, Iya, ada jadi- umat Muslim, ada umat Islam mengatakan Muhammad itu bisa baca. Itu bagaimana? Iya, jadi gini, mengenai ini kita akar topiknya itu kan ummi, berarti ummi ini buta huruf atau buta kitab sebenarnya gitu. Nah, di dalam sejarah Islam, ulama salaf itu artinya dari tabi'in sampai ke zaman Nabi, 4 generasi ke atas sampai ke zaman Nabi, itu tidak pernah ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu bisa baca tulis gitu kan. Nah, tapi ulama halaf, berarti ulama yang 300 Hijriah ke sini, ulama halaf, nah itu mengatakan, nah maksudnya itu adalah Nabi itu tidak tahu kitab-kitab suci terdahulu. Kalau menulis itu bisa gitu sebenarnya, karena ada 2 atau 3 hadis Nabi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuliskan sesuatu gitu, sehingga pendapat yang menengahinya itu begini, Bre. Ketika sebelum zaman kenabian, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi ketika sudah menjadi nabi, di sanalah Nabi Muhammad SAW sudah mulai bisa menulis dan membaca gitu. Halo. Ya, pengikut Muhammad, lu sebentar dulu ya. Ini Manangkok halo udah 213 kali. Silahkan. Halo. Ya. Marcel gimana tadi? Yang Marcel sudah ya? Ya, ini yang saya pikir begini, Bang. Apa ndak Allah sebagai kita ini yang menciptakan kita, yang kita percayai itu, yang kita percayai, apa enggak ketawa atau bagaimana di atas senyum-senyum? Masalahnya yang kita debatkan ini yang menciptakan kita, gitu loh. Yang kita tanyakan itu dia yang menciptakan kita. Nah, orangnya nggak ada di sini, Tuhannya nggak ada di sini, gitu. Bingung. Itu yang saya senyum-senyumkan dari tadi. Orang yang nggak ada di situ, hanya nggak ada di sini. Gini, Marcel, gue jelaskan. Gua nggak tahu kalau kawan-kawan Kristen itu berdialog itu tujuannya apa, gitu. Gua nggak tahu sama sekali dalam hatinya itu apa. Sedangkan gue pribadi dan kaum muslimin yang ada di sini dan di ruang lain, insya Allah kami di sini, dialog itu bukanlah output yang kami tuju. Dialog itu adalah sebuah dampak dari apa niatan kami. Niatan kami ini si Marnangkok halo ditanya nggak nyaut, lu hilang saja, hilang. Tunggu Marnangkok, lu cuma kontribusi noise aja di sini. Nanti kalau udah mau ngomong baru naik. Nah, tujuan kami di sini, niatan kami di sini adalah membantahi syubhat dan fitnah yang didatangkan kepada Islam oleh para pembenci Islam, gitu. Jadi kami akan menjelaskan sesuai dengan literasi Islam. Lalu kemudian kami akan compare apa yang dikatakan dengan apa yang tertulis di kitab sucinya sendiri. Nah, itulah kenapa terbentuk dialog seperti ini gitu. Jadi makanya dari tadi tuh gua selalu apalagi yang mau ditanyakan, karena gua
posisinya itu dari zaman dulu juga males bertanya, udah tahu gue udah tahu apa namanya tentang kalian itu, gue udah tahu dan udah penuh gitu loh, sehingga ya ngapain lagi ini, nanya apa lagi gue gitu. Kayak misalnya ini Marcel Katolik, Iya bang. tahu Immaculata? Iya enggak bang. Nah kan, nah sekarang ini Protestan pengikut Muhammad Protestan. Amin. Nah tahu ini apa Round Table Martin Luther? Tahu. Martin Luther mengajarkan untuk ikut Protestan. Lu nggak tahu itu isi Round Table Martin Luther, bukan itu, gelap dia isinya. Nah kan, gue udah tahu sampai segitunya dibanding orang-orang Kristen, ngapain lagi gue nanya? Jadi mending kalian yang bertanya gitu loh. Oke gini bang, aku setuju kalau abang mau mengatakan room ini room diskusi ya, tapi bukan room untuk Bukan gua yang ngomong diskusi, Marcel. Gua ngomong membantahi syubhat dan fitnah. Kalau lu ngomong setuju, setujunya ke Marcel. Ya, aku setuju. Abang bilang tadi jangan ada yang memfitnah Islam. Begitu juga kami umat Katolik dengan umat Kristen berharap jangan ada yang memfitnah umat Kristen dan Katolik gitu bang. Namun kita menyelidiki, kita buka paradigma para penonton untuk membuka mana agama yang benar seperti itu. Nah, cerita masalah agama ini, agama benar ini, menurut Boleh abang gantian nanya enggak? pelajarannya banyak tuh Boleh, bang. Boleh, Ustaz Sugi. Kita habis Marcel ini dulu ya. Terkait dengan apa ya, kitab suci gitu kan. Tadi kan ditanyakan bagaimana cara penulisan Al-Qur'an dan Ustaz Sugi, Bang Ucok, aku Isa ya, Afwan. ya nggak apa-apa. Ini saya gantian nanya ya. Oke, lanjut Ustaz Zuki. Itu Pak Bagu. Sound cardku bentar ya. Halo, tes. Oke, yang kedengaran. Ini saya menemukan sebentar Bang. Saya menemukan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunani. Ini Yohanes dikatakan di sini agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Ini saya tunjukkan. Saya jawab boleh? Bentar. Ini ya. Agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf, kalau nggak percaya ini saya apakan? Saya terjemahkan. Oke. Ya. Buta huruf. Agramatoi buta huruf. Buta huruf dan idiot. Ini bukan hujatan, ini data. Dalam bahasa Yunani Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Boleh pertanyaan saya bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Saya Silakan. Bang Marcel, saya dulu Bang Marcel. Lanjut bang, lanjut. Oke, jadi menurut abang yang tadi mengklaim Yohanes buta huruf ya tadi ya? Bukan saya yang mengklaim. Kitab Anda. Iya, Anda yang Jangan saya dong. Anda yang menguatkan gitu. Anda yang menguatkan. Saya menyampaikan saja, saya hanya menyampaikan tulisan, Bang. Saya tidak berpendapat, tidak beropini, tidak berasumsi. Nih, agramote eisin kai idiotai. Oke. Tapi Anda yang mengungkapkan di sini kan? Saya menyampaikan tulisan yang ada di dalam terjemah teks aslinya. Iya, Anda di sini dalam konteks apa? Bertanya atau mau pembenaran untuk itu? Bertanya. Oke, saya jawab. Pertanyaan saya bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Oke, saya jawab. Abaikanlah kata idiotnya itu ya. Itu terlalu Nggak bisa. Terlalu jahat itu kalau abang bilang idiot itu. Bukan saya yang bilang, ini kitabmu kok saya yang dituduh. Ini idiot nih. Kitab dari mana? Idiotai. Kitab dari mana itu? Ini dalam teks asli bahasa Yunani. Kitab apa itu? Kitab apa? Kisah Para Rasul. Yang kami tahu kitab itu dari Ibrani. Apa sih? Ya gini aja, abang kan menanyakan Yohanes tadi kan? Kitab terjemah Perjanjian Baru, teks aslinya bahasa Yunani. Ini bahasa Yunani yang saya sampaikan. Di bahasa Indonesianya nggak ada bang yang diterjemahkan. Iya, di bahasa Indonesianya memang dihilangkan. Gitu Terus saya loh. mau tanya, Nah, sekarang yang menjadi standar Anda itu yang terjemah atau teks asli?
Saya mau tanya, Yunani aslinya enggak? Ya iya aslinya. Dari mana Anda tahu Yunani aslinya? Wah, Anda kurang belajar kalau Anda tidak Anda tahu yang kurang perjanjian. belajar. Saling Sekarang Ibrani. gini, oke, saya buktikan Aslinya Ibrani, gampang. Bong, Oke, saya buktikan, Aslinya Ibrani, Bong. saya buktikan. Kalau Anda mengatakan aslinya Ibrani, tunjukkan kodeknya. Coba. Tunjukkan perjanjian baru itu bahasa Ibrani, mana kodeknya. Kalau Anda minta kepada saya bahwa perjanjian baru itu aslinya bahasa Ibrani, saya punya kodeknya. Gimana? Terus saya tanya, Matius itu orang mana? Bentar. Lukas itu orang mana? Jangan lari dulu, jangan lari. Orang Yunani. Matius. Orang Yunani, kawan Dari seperjalanan mana? Paulus, Apa usulnya orang Yunani. seorang tabib, kawannya Paulus. Nih ya, saya punya kodek aslinya nih. Ini namanya kodek Sinaiticus. Ya, kodek yang tertua adalah kodek Sinaiticus. Ini ditulis sekitar tahun 350 Masehi. Nah, sekarang kalau Anda ngeyel sama saya bahwa teks asli perjanjian baru adalah Ibrani, tunjuk sini. Jangan ngomong kalau Anda nggak punya data. Kita kembali pada Yohanes saja lah, Bang. Nah, Anda tadi harus bertanggung jawab. Kalau kepanjangan. Di sini nanti Anda nipu. Bentar. Bukan. Ini ya, kita disaksikan banyak orang. Iya, Anda mengatakan bahwa perjanjian baru aslinya bahasa Ibrani. Tunjuk dong. Seperti saya berani mengatakan bahwa perjanjian baru teksnya adalah teks Yunani. Saya tunjukkan. Ini Kenapa ribut kodeks begini toh? Sinaiticus. Dua orang ini. Kodeks Sinaiticus. Nah, Sekarang Anda mengatakan bahwa itu bahasa Ibrani. Kembali ke topik. Oh, berarti Anda nggak bisa menunjukkan ya, nyerah ya. Anda menyerah ya. Nggak bisa, oke. Aduh. Nah, Oke, baru nggak saya bisa. jawab. Oke, bentar Nah, bang. Sekarang kembali ke pertanyaan saya. Yohanes disebut buta huruf dan idiot. Bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa menulis kitab? Oke, saya Itu jawab. pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Menurut Anda, nama Yohanes itu di perjanjian baru itu ada berapa? Yohanes itu ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes bin Zebedius. Yang menulis kitab ya, itu bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes bin Zebedius. Terus Yohanes murid Yesus siapa? Yohanes bin Zebedius. Nah, terus yang menulis kitab Yohanes siapa? Yohanes bin Zebedius. Aduh, Anda ini nggak ngerti apa-apa. Gimana sih? Terus di mana ditunjukkan Yohanes murid Yesus itu tidak tahu Ini membaca? kisah para rasul nih, kau kira Yohanes siapa? Sementara Anda mau bilang bahwa Yohanes yang di kisah para rasul ini Yohanes Pembaptis. Semakin fitnah. parah Anda nggak ngerti kekristenan berarti. Itu fitnah kan, room ini kan untuk meluruskan. Anda memfitnah terus dari tadi. Kok fitnah? Ini kitab Anda yang ngomong agramatoi aisin kayak idiotai. Kok dibilang saya fitnah? Kalau Iya, saya fitnah itu iya. berarti saya tidak bisa menunjukkan data seperti yang Anda lakukan tadi. Anda Tapi kan- fitnah. Anda tapi kan fitnah Anda- perjanjian baru bahasa Ibrani, sementara saya mintain data, Anda nggak bisa nunjukin. Ini kitab Anda. Ini diterbitkan oleh siapa? Hah? Ini orang Kristen yang nulis ini nggak pernah sholat Jumat. Nih Bible Hub nih siapa nih yang nulis? Kau kira orang Islam? Marcel, coba kau jawab dulu, Marcel. Nah, sini saya jawab. Coba Bang ulang pertanyaannya, Bang. Yohanes di dalam kisah para rasul 4 ayat 13 disebut agramatoi aisin kai idiotai, buta huruf dan idiot. Bagaimana dia bisa nulis kitab? Itu pertanyaan Bang, saya. Pertama saya jelaskan ya. Saya itu hanya sekedar tamatan SMA. Pengalaman saya kurang. Yang saya Bagus kalau tahu begitu. agama, yang saya tahu agama kalau ditanya agak sulit jelaskannya karena agama itu luas sekali. Jadi begini Bang, dia itu idiot, mungkin nggak bisa baca. Kembali lagi pertanyaannya saya, Nabi Muhammad kan katanya nggak bisa baca. Bagaimana caranya nulis Al-Quran? Mungkin Anda dapat dari mana Nabi Muhammad nulis Quran? Nah, itu pertanyaan saya nih. Ya, dia tadi dibilang dapat wahyu. Siapa yang bilang Nabi Muhammad nulis Al-Quran? Siapa? Ayo. Iya. Kores ngomong Nabi Muhammad nulis Al-Quran?
Terus siapa yang bilang Yohanes tulis Alkitab? Bentar. Terus siapa Sabar, yang Bang, bilang sabar, Yohanes Bang. tulis Saya kan Alkitab? belum selesai ngomong. Saya belum selesai Nah, ngomong. kalau dulu, Anda, bentar Bang. Ini di sini Anda udah salah Bang Marcel. Anda mengatakan Nabi Muhammad nulis Al-Quran. Yang ngomong siapa? Anda dapat dari mana seperti itu? Gini bang, jangan dulu. Nggak ada yang ngomong. Saya mau ngomong dulu. Kasih selesai saya ngomong, baru abang celah kalau memang saya salah atau kalau memang saya salah kasih tahu gitu loh. Saya jawab itu Yohanes tak bisa baca, tapi kok bisa nulis gitu. Ya mungkin ada di antaranya yang bisa nulis dan bisa mendengarkan dan bisa baca. Mungkin dia mendapatkan wahyu begitu, sama yang dilakukan sama nabinya abang. Salah, enggak sama. Yang bentar menulis Bang, sampai di sini Bang, tidak sama. Nabi Muhammad mendapat wahyu, dihafal, lalu disampaikan kepada para sahabat, sahabatnya menghafal dan menulis. Sementara, bentar. Sementara Yohanes dia adalah penulis Bible. Ya. Penulis Bible menurut pelajaran yang saya dapat dari para guru-guru Kristen. Loh, guru Kristen dari mana itu, Bang? Yang Oke. namanya Kalau Anda menyangkal bahwa Yohanes itu menulis kitab, pertanyaan saya, siapa yang nulis Yohanes? Ada Yohanes, ada surat Yohanes 1, surat Yohanes 2, ada Wahyu. Siapa yang nulis ini? Nah, kena lagi kau. Iya, Bang, carilah di sana. Kita Kok saya suruh nyari? Tadi Bang balik apa Bang bisa jawab? kau bilang tadi Muhammad sahabatnya yang tulis. Bang, saya potong dulu ya. Tadi dia bilang Muhammad sahabatnya yang tulis. Dari mana autentiknya? Dari mana buktinya sahabatnya yang tulis? Bang Jibril, bertugas Bang Jibril, tunjukkan tulisannya masih ada sampai sekarang. Ayo Bang Jibril, kerja Bang Jibril. Bang Menyala. Ini datanya Bang Jibril punya itu. Paten hafalannya Nabi Muhammad. Apa paten? Ya, terus yang dikasih hafalan itu apa paten? Apa harus saya bertanya seperti itu? Paten Bang, paten. Jangankan Nabi Muhammad. Anak-anak kecil ya, anak-anak kecil aja sekarang hafal Bible Bang. Hafal Bible, hafal Quran Bang. Ada kekurangannya Bang? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Loh, kok bohong? Kalau Al-Quran itu hafalannya itu lemah, maka Anda tidak akan bisa melihat hafalan orang Afrika sama hafalan orang Indonesia sama. Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan dalam menghafal. Bang, saya kasih tahu, bentar. Saya kasih tahu, Bang. Di dalam Islam, bentar, dengar, ini ilmu, dengar. Yohanes. Bentar, Bang. Bentar dulu, gantian. Bentar dulu. Bentar, Bang. Saya kasih tahu ya. Di dalam Islam, orang hafal Al-Quran itu tidak hanya hafal bunyi, Bang. Tetapi hafal panjang pendeknya. Ya. Hafal di mana dia harus berhenti. Hafal tajwidnya. Jadi Al-Quran itu terjaga berlapis-lapis. Bukan hanya hafal bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak seperti itu. Panjang pendek. Ya, ini bacaan apa namanya? Apakah ini bacaan idgham, bacaan idhar, bacaan ikhfa atau bacaan iklab atau ini qalqalah? Semuanya itu dihafal, Bang. Sampai segitunya penjagaan Al-Quran itu berlapis-lapis dia. Iya, Bang. Tidak hanya hafal Bible hafal Quran begitu aja, enggak. Nah, pertanyaan saya, coba Anda jawab yang masuk akal saya. Bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis kitab? Tadi kan Marcel sudah jawab, Bang. Jawab apa? Tadi dia jawab karena seperti Nabi Muhammad ada yang bantu nulis. Dia dibantu nulis. Kalau bicara Roh Kudus itu lain, Bang. Gitu. Roh Kudus itu turun sama Yohanes. Bisa jadi seperti itu. Di mana? Roh Kudus turun sama Yohanes di mana, Bang? Di mana? Ayat mana, Bang? Loh. Jangan ngasal, Bang. Ayat loh, Bang. Nah, Bang, di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalau kamu ngomong tanpa ada data itu Anda hanya berdasarkan asumsi. Itu dilarang di kitabmu, di dalam kitab Amsal, Bang. Nggak boleh. Bang, saya luruskan Marcel ya. Saya luruskan Marcel. Bang, tunggu dulu. Yang jadi pertanyaan saya,
Di mana menurut Abang orang Katolik seperti saya ajarannya itu salah? Apa Abang menganggap ajaran Katolik itu salah? Di mananya? Oke. Nah, Ini kalau nanti memang masuk ke idiot- pengajaran ya. idiot itu gitu lah. Oke. Ini masuk ke Nggak, pengajaran. Jangan dulu lompat dulu bang. Kita bicara tadi abang bilang Roh Kudus ya. Ya. Abang Nah, tadi, sini. abang bilang Di tadi mana kan Roh kalau Kudus Muhammad, itu mengilhami Yohanes? iya abang tadi bilang Muhammad kan wahyu gitu kan. Ya kalau kami di Kristen itu setiap firman yang keluar dari mulut kami itu diberikan dalam arti ketika kita habis membaca terus kita bisa pahami itu Roh Kudus yang memberikan pengertian. Saya Jadi, nggak tanya itu, Iya, Bang. jadi Yang saya maksud- tanyakan, Bang, saya nggak tanya itu urusan Ya. Anda. Yang saya tanyakan, bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa nulis? tentunya ada yang menuliskan lah bang. Lah, yang nulis siapa? Karena kalau Anda buka di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini siapa ini yang nulis? Yang ngomong siapa, yang nulis siapa? Coba Anda buka Yohanes 21 ayat 24, coba Anda buka. Oke saya buka ya bentar. Ya, Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini siapa kira-kira ini? Yang ngomong siapa, yang nulis siapa? Yesus tuh, Bang. Itu kesaksian dari Yesus itu, Bang. Dia ingat, habis itu dia tulis. Aduh, itu Yesus bukan itu kata-kata bersaksi. Yesus, Bang. Aduh, semakin ngawur ini orang ini. Jadi Abang yang ngawur. Saya kan sudah bilang Yesus itu adalah guru. Murid-muridnya ada banyak. Ini Yesus ini sudah terangkat, Bang. memang Yohanes sudah 21, ini Ya. Yesus sudah nggak ada di dunia, Bang. Gimana sih Iya. Abang ini? Abang Coba ngerti Yohanes 24 nih. kan, makanya Abang bertanya ya. Saya jelaskan begitu. Kalau Abang nggak terima dengan penjelasan kami ya sudah. Penjelasan Abang Anda ingin meleset. mengamani. Nggak Tidak bisa. sesuai dengan Itu kronologi. Itu jalannya. Ya. Nih, mengimani kenapa sudah. saya katakan ini Yesus bukan Yesus? Loh, Ya, karena Yesus ini sudah terangkat dia. Iya, Dia memang itu habis di pasal 18. Ajarannya itu sama kayak Nabi. Dia Nabi Muhammad sudah terangkat. Nah, iya, oke, pengajarannya Bentar, oke. Marcel. Iya, itu, Yang Mas. saya tanyakan, Marcel, siapa bentar. yang berbicara? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini kata siapa ini? Anda Ya, jangan ya. bilang Yesus. Yesus sudah nggak ada ini. Aduh. Bentar, Marcel, bentar. Parah. Siapa bilang Yesus sudah nggak ada? Sedangkan Yohanes itu hidup bersama Yesus. Bang, kalau kata-kata Yesus, Bang, nih saya kasih tahu nih. Anda ini nggak ada ilmu tapi mau debat. Nih, bentar, dengar. Hidup bersama Yesus. Dengar. Nih, Bang ya. Kalau kata-kata Yesus itu merah, Bang. Ya, itu Iya. merah dia. Nih. Coba Benar baca, ya. itu bang, benar, nggak ada yang salah itu Nih. bang, nggak ada yang salah. Kalau Itu- kata-kata Yesus itu ditulis merah. Nih. Iya, Contoh nggak ada ini yang nih. salah itu bang. Lanjut aja bang. Nah, nggak ada yang sementara ini hitam, Bang. Ini hitam, Bang. salah. Bagaimana Itu ini kesaksian tulisan Yohanes Yesus, bang. Itu kesaksian Yohanes yang menceritakan bang. Nah, kalau ini kesaksian Yohanes, terus yang nulis siapa? Yohanes lah. Tuh, Yohanes menyebut dirinya dia gitu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ya, dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya ini Yohanes. Berarti Yesus Yohanes menyebut dirinya nya. Penulis, Bang, penulis. Yohanes penulisnya penulis. siapa? Ada Penulisnya siapa? Bang. Ada Kan, penulisnya. Oke, saya tanya siapa penulisnya? Penulisnya siapa saja bisa. Ada Iya, saya penulisnya. tanya penulisnya siapa? Anda Siapa tanyakan saja pada bisa. Tuhan aja siapa penulisnya. Nah, kalau di dalam Islam, Bang, kalau ada tulisan yang tidak jelas siapa penulisnya, itu hadis palsu. Berarti ini kalau saya nilai dengan ilmu hadis, ini tidak lebih dari hadis palsu. Karena tidak jelas siapa Anda bisa penulisnya. membuktikannya di Tidak mana? jelas asal-usulnya, Bang. Anda bisa membuktikan palsu di mana? Yesus itu nggak bisa palsu, Bang. Itu bedanya. Tapi kalau bukan dari Yohanes, Anda tahu enggak artinya berita hoax? Enggak, Anda bisa katakan palsu di mana? Sedangkan Karena kitab Tuhan tidak membuktikan. jelas siapa penulisnya. Kitab lain Penulisnya ini membuktikan, siapa? Bang. Itulah siapa aja bedanya. bisa. Nah,
Ini penulisnya siapa? Saya tanya, penulisnya siapa? Ya, penulisnya siapa aja bisa yang Nah, Anda nggak tahu siapa penulisnya. Ya, Kalau kan tidak itu. diketahui, misalnya nih, misal nih saya Yang kasih bersaksi tahu nih, ini siapa? saya Yang bersaksi bentar, sana siapa? gantian Bang. Jangan panik Bang, jangan panik, gantian Bang ya. Biasa Iya, Abang, panik. Abang Aduh, ngomong kenapa terus. pada panik ini? Kenapa Gimana, pada panik ini? Abang ngomong terus. Abang ngomong Gini terus. ya, ini saya Maunya kasih didengar contoh nih. terus. Abang, Ini saya kasih maunya contoh didengar nih. terus kau. Maunya Bentar, kau didengar terus. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar, Bang. Ketilap suara Anda. Ya. Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya ada surat edaran yang di situ bunyinya begini. Setiap bulan masyarakat Indonesia yang nganggur akan digaji 3 juta. Tetapi siapa penulisnya tidak diketahui. Apa Anda percaya dengan berita seperti itu? Di situ, Bang. Yang Bentar, bersalah tidak penulisnya. diketahui siapa saksinya, tidak diketahui. Ya, di sini Oke, ya. begini, ada Marcel, Yohanes di bentar, situ. Nah, pertanyaan, bentar, saya coba Anda jawab. Apakah Bentar, Anda percaya dengan berita yang seperti itu? Saya percaya karena ada 3 kitab yang mendukung. Itu kan Ada 3 tertulis kitab yang Yohanes. Oke. mendukung, Bang. Penulisnya Ada nggak tahu 3 kitab siapa. yang mendukung, Bang. Yang jelas 3 dia kitab bersaksi apa? Sama Yohanes. Kau Matius, kira antara Lukas, kitab ini Markus. dengan kitab yang lain sama gitu isinya? Semua Enggak. sama-sama mendukung Ah, kesaksian oke. Yesus. Oke, coba terjadi perbedaan atau enggak ya? Kalau Anda mengatakan sama, mari kita bongkar deh. Isi Bible kita bongkar. Di dalam Matius 2, ya. Bentar. Di dalam Matius 2 ayat 14-15, malam itu juga setelah Yesus dilahirkan, malam itu juga dia menyingkir ke Mesir. Nah, Anda buka Matius 2 ayat 14-15. Malam itu juga Yusuf membawa Yesus ke Mesir. Jarak antara Nazaret ke Mesir yang paling terdekat adalah 800 kilo. Ya, Abang Anda pernah bisa ke cek sana? itu. Abang pernah ke sana? Bentar. Bisa kita lihat, Bang. Kita cek aja di Google. Kau kira cuma 5 kilo gitu? Nazaret ke Mesir? Ya. Kalau kemampuan orang berjalan itu 50 kilo sehari, maka untuk menempuh jarak dari Nazaret ke Mesir adalah 16 hari. Sementara menurut Lukas 2 ayat 21, umur 8 hari Yesus disunat di Yerusalem. Bagaimana orang yang sedang ke Mesir, ya, sedang disunat di Yerusalem? Ini bagaimana ceritanya ini? Ya, ini terjadi Coba saya perbedaan baca ini. di mana, Bang? Di mana? Coba buka ulang. Matius 2 ayat 14-15. Bentar. Ya, baca. Matius 14-15, baca. Matius pasal 2 Ya, ayat berapa? 14 15. ayat 14-15. Baca coba, dengar. Biar didengar nih. Oke. Baca. Berkatalah pula apa ini? Apa? Bentar. Berkatalah pula Hagai. Kok Hagai? Sorry. Apa ini Matius kok sampai ke Hagai ini? Nggak, Oh, ini apa yang kau buka ini? Salah buka. Maaf. Ayat berapa tadi, Bang? 14-15 ya? Iya. Oke, saya baca ya. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Oke, sampai Herodes mati ya. Iya, Herodes umurnya Di Mesir berapa, Bang? sampai Herodes mati. Herodes umurnya Berarti berapa, Bang? Herodes umurnya berapa? Herodes itu mati itu nggak jauh dari Yesus dilahirkan, itu sekitar 2-3 bulan, karena dari setelah mana itu terjadi datanya? gerhana, Bang. Itu jangan Dari pakai mana sekitar, datanya? Bang. Gitu loh, Bang. Dari mana Bukan, datanya? sekarang bukan masalah Herodesnya itu mati, Bang. Yang Bang, Anda ini mau konsep mengalihkan, jangan Bang, mengalihkan yang saya Alkitab itu persoalkan. konteksnya berhubungan, Bang. Konteks Aduh. Alkitab itu berhubungan. Gini loh, yang saya persoalkan di sini, Bang. Malam itu juga Yesus dibawa ke Mesir. Ya, jarak Mesir dan Nazaret itu 800 kilo. Bagaimana orang yang sudah hampir nyampe Mesir, umur 8 hari disunat di Yerusalem? Bagaimana itu ceritanya itu? Umur 8 hari? Ya, Lukas 2 ayat 21, baca. Anda ini nggak ngerti Bible tapi maju debat, ini aneh, ini saya heran saya. Hah?
Terus apa hubungannya dengan kitab Matius? Lah iya, katanya kan Anda tadi mengatakan bahwa kitab-kitab ini ada ceritanya sama, ya kan? Anda kan petik Matius 2, terus Anda ambil Yohanes di yang dalam kitab lain. Matius Gimana, 2 kan? diceritakan, benar, dengar biar Anda paham. Di dalam Matius 2 diceritakan malam itu juga Yesus dibawa ke Mesir. Nah, menurut Lukas umur 8 hari Yesus disunat di Yerusalem. Lukas berapa? Pertanyaannya, dengar pertanyaannya. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 21. Bentar aku buka. Aduh, parah ini, nggak ngerti Bible maju debat ini. Jadi rempon ya. Sabar Pak De, sabar. Kami dari kecil loh Bang ya. Kami dari kecil itu sudah belajar Bible Bang. Muslimnya itu sabar Bang. Ngajarin orang seperti kita ini ya harus begitu. Kalau abang ini bukan Muslim dia, bukan Islam dia abang ini. Mengikut Bang. Coba dipikir secara logika aja Bang. Abang yang satu ini bukan Muslim dia, bukan Islam. Oh, bukan Muslim, kenapa? Iya, karena Anda karakternya nggak sama seperti Islam. Apa? Salah saya di mana coba? Apa yang saya langgar dari aturan Islam? Apa? Jangan mengalihkan kemana-mana. Coba Anda buka dulu di dalam Lukas 2 ayat 21, coba dibaca. Oke, saya baca. Ini judulnya, dengar dulu Bang ya. Ada judulnya Bang, saya baca. Yesus disunat. Allah. Yesus disunat. Dan Gak usah buka, saya langsung tahu Bang. Saya ini Bible berjalan Bang. Gak usah khawatir soal Bible. Bentar, diam. Bisa ndak kau diam? Oke, cepetan baca. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Maaf Bang, kalau saya agak salah-salah baca, kabur mata saya, nggak pakai kacamata. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, saya baca Bang, saya jelaskan ayat ini ya. Saya baca ulang ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Nah, itu dikatakan dan ia harus disunatkan. Belum tentu harus itu harus segera dilaksanakan, Bang. Berarti masih bisa ditunda, Bang. Oh. Santai Bang, santai. Kenapa ketawa? Kan ada abang kan